Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 pengembangan kurikulum akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yaitu inovasi kurikulum. Untuk materi-materinya akan disampaikan oleh anggota kelompok kami. Saya akan menjelaskan tentang pengertian inovasi kurikulum. Secara harfiah, inovasi mempunyai arti membuat perubahan atau memperkenalkan sesuatu yang baru. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, inovasi kurikulum adalah suatu ide, gagasan, atau tindakan-tindakan tertentu dalam bidang kurikulum dan pembelajaran yang dianggap baru untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Inovasi biasanya muncul dari keresahan pihak-pihak tertentu tentang penyelenggaraan pendidikan, dengan kata lain bahwa inovasi itu ada karena adanya masalah yang direncanakan atau dirasakan. Faktor penyebab sulitnya inovasi kurikulum. 1. Perkiraan tidak akurat. Seringkali kegagalan suatu inovasi disebabkan karena belum matangnya perkiraan atau kemungkinan yang akan muncul. Kendala yang disebabkan oleh kurang akuratnya perkiraan ini antara lain kurangnya pertimbangan implementasi inovasi, kurangnya hubungan antara anggota tim pelaksanaan, kurangnya kesamaan pendapat tentang tujuan yang ingin dicapai, kurangnya koordinasi antara petugas yang terlibat, misalnya dalam hal pengambilan keputusan dan kebijakan yang dianggap perlu. Selain itu, dalam proses perencanaan mungkin juga terdapat kendala yang muncul dari luar seperti adanya tekanan dari pihak tertentu seperti pemerintah untuk mempercepat hasil inovasi. 2. Konflik dan motivasi. Konflik biasanya terjadi dalam proses implementasi inovasi, misalnya terjadi konflik antara anggota tim, kurangnya pemahaman dan konflik antara anggota tim inovasi. 3. Inovasi tidak berkembang. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi mereka yaitu opini rendah, faktor geografis seperti tidak memahami kondisi alam, letak geografis yang terpencil dan sulit dijangkau oleh alat transformasi yang dapat menghambat pengiriman materi keuangan, sarana kerang komunikasi, iklim dan cuaca yang tidak mendukung dan sebagainya. 4. Masalah keuangan. Inovasi sering gagal karena perdanaan yang tidak mencukupi. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan masalah keuangan antara lain penandaan yang sangat sedikit yang dapat mengganggu perjalannya inovasi, kondisi ekonomi masyarakat secara keseluruhan, pendanaan yang tertunda. 5. Penolakan dari kelompok penentu. Penolakan inovasi sering ditunjukkan oleh kelompok sosial tradisional dan konservatif. Kelompok sosial seperti itu biasanya mereka puas dengan hasil yang telah dicapai, namun hasilnya dirasakan sangat minim. Untuk itu, dalam upaya mensukseskan inovasi perlu dilakukan sosialisasi dan koordinasi dengan berbagai pihak. 6. Kurangnya hubungan sosial. Faktor lain yang dapat menghambat proses inovasi adalah kurangnya hubungan sosial yang baik antara berbagai pihak, terutama anggota tim, sehingga terjadi ketidakharmonisan dalam bekerja. Dengan demikian, hubungan yang baik harus diciptakan dengan saling bertukar pikiran secara terus-menerus antara sesama anggota tim. Baik, materi selanjutnya yaitu urgensi inovasi kurikulum. Inovasi merupakan suatu ide, gagasan, praktik atau objek yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Inovasi pendidikan adalah inovasi dalam pendidikan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Inovasi ini dapat berupa ide, barang, maupun metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal baru bagi seseorang atau kelompok orang yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah-masalah dalam pendidikan. Pada dasarnya, inovasi pendidikan itu sendiri telah mencapai beberapa tahap.
berbagai tahap. Tahap yang pertama yaitu terjadi ketika pendidikan anak dilakukan secara langsung oleh orang tua masing-masing. Biasanya materi pelajarannya pun sebatas pengetahuan orang tua berdasarkan pengalaman yang pernah mereka miliki. Tahap yang kedua yaitu terjadi ketika masyarakat atau orang tua mulai sibuk dengan peran di luar rumah sehingga tugas pendidikan anak sebagian digeser dari orang tua pindah ke guru atau dari rumah pindah ke sekolah. Tahap yang ketiga yaitu ditandai dengan adanya penemuan alat untuk keperluan percetakan yang mengakibatkan lebih luasnya ketersediaan buku. Selanjutnya tahap keempat yaitu terjadi sebagai akibat ditemukannya bermacam-macam alat elektronika yang biasa atau yang bisa menunjang proses belajar siswa seperti radio, televisi, telepon, atau lain sebagainya. Perlu ditekankan bahwa pendidikan adalah ilmu normatif, maka fungsi institusi pendidikan adalah menumbuh kembangkan subjek didik ke tingkat normatif yang lebih baik dengan cara atau jalan yang lebih baik pula, serta dalam konteks yang positif. Oleh karena itu, inovasi apapun yang dilakukan dalam pendidikan tidak semata-mata atas pertimbangan efektivitas dan efisiensi, tetapi harus tetap mengacu pada upaya pembentukan manusia sejati yang memiliki kesadaran terhadap realitas dan mampu mengatasi dunia serta realitas yang dihadapinya. Dalam rangka memperbaiki mutu pendidikan nasional, pemerintah telah melakukan berbagai usaha, salah satunya yaitu dengan penyempurnaan kurikulum itu sendiri. Adapun bentuk inovasi kurikulum itu adalah dengan merubah pola penyelenggaraan pendidikan yang sentralistik, monolitik, uniformistik menjadi lebih demokratis. Kurikulum yang bersifat sentralistik seperti ini dirasa sangat menghambat inovasi dan mempengaruhi output pendidikan, sebab kurikulum yang terpusat hanya akan menghasilkan output manusia robot tanpa inisiatif. Oleh karena itu, berdasarkan amanah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 4 dan Pasal 11, maka pendidikan sekarang menganut sistem desentralistik dan lebih demokratis. Kurikulum perlu dikembangkan dengan pendekatan berbasis kompetensi agar lulusan pendidikan nasional memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif sesuai standar mutu nasional dan internasional. Di samping itu, kompetensi dasar dan indikator-indikatornya akan membantu anak memahami apa yang harus mereka kuasai. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.